Kita sampai kepada bab kajian kemarin kita Sabqi war-Ramyu, yaitu kita membahas tentang bab perlombaan, hukum perlombaan ya. Bagaimana hukum berlomba yang dibolehkan di dalam syariat. Kemarin kita mempunyai gambar, ada 3 gambaran ya. Kapan perlombaan itu dibolehkan oleh syariat dan kapan perlomba itu haram yang mengandung judi. Di sini ada 3 gambaran. Jikalau perlombaan tersebut hadiahnya dari salah satu peserta, maka perlombaan tersebut dibolehkan, tidak haram, tidak judi. Masalan si A berlomba dengan si B, yang berlomba 2 orang ya, atau 2 kelompok si A atau kelompok si B. Lomba lari dari start sampai finish. Lalu salah satu dari 2 kelompok tersebut atau 2 orang tersebut, misalnya si A berkata, B, ayo kita berlomba lari dari start sampai finish. Siapa yang menang, saya akan berikan hadiah. Jadi yang memberikan hadiah dari pihak satu, yaitu pihak si A. Jikalau perlombaan tersebut terjadi dan pihak si A menang, maka pihak si A tidak memberikan hadiah kepada si B dan hukumnya kelar. Tapi kalau pihak si B yang menang, maka pihak si A wajib melaksanakan janji untuk memberikan hadiahnya. Kesimpulannya, kalau hadiahnya dari satu pihak, maka perlombaan diperbolehkan. Tohir, lagi istirahat bukan? Lagi istirahat. Lagi istirahat? Iya. Mana Tohir? Ya. Nah, itu perlombaan ya. Jikalau hadiah tersebut dari satu pihak, jikalau hadiah tersebut dari satu pihak, maka perlombaan tersebut dibolehkan, tidak haram. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, perlombaan itu diperbolehkan apabila ada muhallil. Apa itu muhallil? Pihak ketiga. Masalan, contohnya begini, si A lagi istirahat, apa rebusin kentang, here, kentang, sama Abi beliin telur ya, 2 ya, kentangnya itu ya, so, di itu dulu sambil beli telur biar cepet. Ntar waktu taklim her ya, dimatiin dulu. Nabil ngajar nggak? Ya. Nah, gambaran yang kedua, perlombaan yang diperbolehkan oleh Islam yang tidak mengandung judi ya, yaitu perlombaan apabila ada muhal. Apa itu muhallil? Orang ketiga. Contoh seperti ini. Orang ketiga berkata kepada si A dan si B. Yang berlomba si A dan si B. Orang ketiga si C ini berkata, wahai A, wahai B, kalian lomba lari atau lomba berenang. Siapa yang pertama kali sampai ke finish, maka akan saya kasih hadiah. Nah, ini boleh apa tidak? Ini boleh. Jikalau hadiahnya dari pihak ketiga sebagai muhallil. Nah, 2 gambaran ini, maka perlombaan diperbolehkan di dalam agama. Dan perlombaan seperti ini perlombaan yang tidak mengandung unsur judi. Nah, gambaran-gambaran perlombaan yang mengandung unsur judi, contoh, si A sama si B balapan. Si A berkata sama si B, B, mari kita balap lari. Kalau ente menang, ana kasih hadiah ente 1 juta. Si B berkata, kalau ente menang, ana juga ngasih hadiah ke ente 1 juta. Jikalau hadiah tersebut dari 2 pihak, nah itu namanya yang tidak dibolehkan.
ada unsur judi. Paham? Dan seperti itu dikiaskan semua perlombaan yang dilakukan. Contoh kalau bertanya, kalau mancing apa itu? Mancing Galatama itu ya. Ada orang lomba mancing iuran semuanya sejuta. Yang dapat ikan babon dia yang mendapatkan semua jumlah hadiah yang dikumpulkan dari iuran peserta yang ikut mancing. Itu haram apa tidak? Haram. Itu mengandung unsur judi. Udah bukan mengandung unsur judi, udah itu termasuk dari judi. Ya. Maka perlombaan itu tinggal digiaskan kepada hal ini. Yang penting kalau emang perlombaan tersebut yang mengeluarkan hadiah satu pihak, maka itu boleh. Atau ada pihak ketiga sebagai muhallil. Si A sama si B berlomba, baru pihak ketiga dia yang memberikan hadiah. Nah itu tidak ada masalah. Paham toh? Jelas apa tidak? Hah? Nah kita ngambil sarahnya, penjelasan tentang berlomba. As-sabqu lugatan at-taqaddum. Sabq itu lugah menurut bahasa taqaddum. Taqaddum itu terdepan. Terdepan itu artinya menang. Yang namanya perlombaan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Wa syar'an al-musabaqatu 'alal khairi wa nahwiha. Di dalam syariat sabaq itu musabaqah, perlombaan 'alal khairi, dengan kendaraan kuda wa nahwihi, dan setaranya atau secontohnya, kuda kah, mobil kah, motor kah, ya. Sekarang lomba mobil kah atau lomba motor kah, lomba sepeda kah, ya. Bahkan ada sekarang lomba odong-odong apa ya? Hah? Ya. Warramyu, adapun ramyu lugatan at-tarhu, tarh meletakkan. Wa syar'an tarhus sihami wa nahwiha. Apa? Menerbangkan apa? Ya, mengesut ya. Mengesut siham apa? Busur panah ya. Wa nahwihi, dan sepertinya seperti apa itu? Tombak lah ya. Atau bambu runcing lah ya. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hukmu sabki warrami mustahabun. Tuh. Bahkan hukum berlomba dan memanah itu mustahabun. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena berlomba dan memanah itu melatih apa? Melatih kebisaan yang ada di dalam diri kita. Dan itu melatih kemampuan kita. Nabi Muhammad berlomba dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Kadang menang, kadang Nabi kalahkan ya. Nabi Muhammad berlomba. Para sahabat-sahabat pun berlomba. Ini kreatif dan juga ini menguji apa? Menguji kebisaan yang ada di dalam diri kita. Paham tak? Maka kalau perlombaan tersebut kita niatkan untuk hal yang baik dan untuk menguji kemampuan kita, yaitu sunnah. Faidatun awwalu man alafa bihadzal babi Imam Syafi'i. Pertama kali di dalam kitab fikih yang mengarang bab tentang sabaq, perlombaan atau lomba memanah, yaitu Imam Syafi'i. Awal yang meletakkan bab di dalam kitab fikih, termasuk di dalam hukum fikih, yaitu Imam Syafi'i. Awalu man alafa, itu beliau awal man alafa, pertama kali man alafa yang mengarang tentang bab ini. Ad-dalilu qala ta'ala, Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Itu anjuran dari Allah, bersiap-siap. Persiapkan untuk mereka mastata'tum, semampu mereka, dari kekuatan, kepintaran, kecerdasan, kreatif ya. Kalau kita niatkan untuk ibadah, niatkan untuk syiar, kita niatkan untuk apa?
menjaga Islam itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya baik. Lomba berenang sunnah apa tidak? Sunnah. Berenang sunnah enggak? Sunnah. Yang penting jangan sampai berenangnya pakai celana cepot ya. Yang tadinya sunnah bisa haram. Berenang pakai celana cepot, berenang pakai baju bikini, itu udah bukan sunnah lagi. Itu goreng kapuk itu namanya ya. Sunnahnya hilang. Karena Nabi yang menganjurkan, alimu auladakum as-sibahata warimahata warukubal khayli. Itu Nabi yang menganjurkan. Ajarkan anak-anak kalian berenang, warimahata memanah, warukubal khair, dan menaiki kuda. Yang artinya Nabi itu mengajarkan kepada umatnya bagaimana mereka mempunyai kreatif, kebisaan, kemampuan, kekuatan, yang dimana kekuatan tersebut dibutuhkan untuk dirinya dan pula dibutuhkan tak kala keadaan lagi genting. Dibutuhkan untuk dirinya, untuk menjaga nyawanya, untuk membentuk kreatif di dalam dirinya, bahkan untuk kesehatannya. Bahkan diperlukan tak kala genting untuk membela agama Islam apabila terjadi. Sekarang Nabi menganjurkan kepada kita apa? Berenang. Paham? Berenang. Nabi mengajarkan kepada kita. Ntar kalau kita ada peperangan lewat laut, ente nggak berenang, nyatek dong di tepi laut. Nggak ikut dong ya. Paham dong? Jadi emang Nabi itu mengajarkan kepada kita, dan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tampil semaksimal mungkin, untuk terlihat kita berani dan serba bisa. Jangan sampai kita tertinggal. Makanya Nabi menganjurkan apa? Sibahah. Ajarkan berenang kepada anak-anak Anda, memanah, dan juga menaiki kuda. Nah, ini sekarang suatu hal yang langka. Berenang masih oke ya. Memanah sudah terlihat langka, menaiki kuda sudah terlihat langka. Karena sekarang yang lagi tren apa? Bukan menaiki kuda, tapi menaiki Honda, Toyota, dan Alphard. Benar. Sekarang itu yang lagi tren ya. Menaiki kuda sudah hampir tidak ada, jarang-jarang. Sekali ketemu di kebun teh kita wajib ke ujung dulu ya. Atau ke Tegal tuh, kemana tuh yang di atas tuh ya, Gucci ya, baru kita ketemu kuda. Tapi sekarang kita menaiki Toyota, menaiki Honda, menaiki Alphard ya. Luar biasa. Jelas apa tidak? Jelas. Wa wajhul istihbab idza kana sabqu wa ramyu biqasdul jihad fisabilillah. Nah, kapan perlombaan sibahah, memanah, menaiki kuda itu masuk di dalam unsur mustahab, disunahkan dan mendapatkan pahala apabila dia meniatkan di dalam mempelajari itu atau berlomba itu untuk apa? Untuk berlatih dan untuk mempersiapkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru di situ dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala sunnah. Kalau ditanya ngapain ente berenang? Oh, ngademin badan, nggak dapat pahala, mubah itu. Ngapain ente berenang? Oh, ngikutin sunnah Nabi untuk membentuk kebisaan, untuk berjihad di jalan Allah. Karena jihad di jalan Allah terkadang waktunya tidak tertentu. Apabila ada dadakan, maka Anda sudah bisa, stamina Anda sudah hebat, kesehatan Anda sudah sempurna. Jangan sampai kita terlihat lemah. Makanya kita persiapkan dari sekarang. Nah, kapan perlombaan atau olahraga ini kita mendapatkan pahala? Apabila kita niatkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Tuh. Wa wajhul istihbab, dan wajhu tujuan istihbab yang disunnahkan idza kana sabqu, apabila asabku perlombaan tersebut, waramyu memanah tersebut, biqasdil jihad,
bi dengan qasdi tujuan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ama idza kana min ghairi qasdin. Ama adapun idza kana apabila min ghairi qasdin, tanpa ada tujuan, tanpa ada niat, fa hukmuhumal jawaz, maka hukum kedua-duanya al jawaz, boleh. Hanya sekedar boleh, mubah. Tapi kalau diniatkan di dalam hati kita, maka hukumnya menjadi sunnah. Itu colokannya ke bawah ini, takut kena kaca. Nah, paham? Maka hukumnya menjadi apa? Hukumnya menjadi sunnah. Paham tak? Jelas apa tidak? Mas'alatun idza kana sabqu wa ramyu bi qasdi qat'i tariq fa yahrum. Nah, Anda berlomba ya. Anda berlomba misalnya menaiki kuda, atau Anda berlomba misalnya apa? Lomba motor ya, atau lomba mobil ya. Anda mempunyai tujuan untuk qat'ut tariq, untuk ngebegal atau untuk merampok. Melatih diri kita, melatih kebiasaan kita, niatnya supaya untuk merampok, supaya cepat untuk merampok dan terselamatkan dari masyarakat dan terselamatkan dari kejaran polisi. Jikalau tujuan Anda di dalam melatih atau berlomba itu seperti itu, maka disinilah titik haram, payah. Idza kana sabqu wa ramyu, apabila sabqu Anda berlomba dengan kuda atau yang lain-lainnya, wa ramyu Anda mempelajari memanah, dan sepertinya because qat'it tariq, dengan tujuan qat'it tariq, untuk membegal, merampok, untuk merusak, maka di dalam hal ini payah haram, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Mas'alatun asabku wa ramyu yakunu bi'iwadin muqabilin lirijal. Aman nisau fala yakunu ila bighairi iwad wa ila makruh. Asabku wa ramyu, adapun sakep, berlomba kuda ya, atau semisalnya, atau waramyu, berlomba memanah atau melempar tombak ya, masuk semisalnya. Yakunu bi'iwadin muqabil lirijal. Yakunu dibentuk bi'iwadin, dengan hadiah ya. Boleh dengan bentuk apa? Pemberian hadiah. Muqabil lirijal, tertuju lirijal, kepada laki-laki. Paham? Aman nisa, adapun perempuan, fala yakunu lebih ghairi. Kalau perempuan tidak dianjurkan dengan iwad, adanya hadiah ya. Kalau perempuan di sini tidak dianjurkan, ini khusus dianjurkan untuk laki-laki. Perlombaan itu apabila ada ada hadiahnya ya. Di situ ada hadiahnya, ada mugabilnya, ada yang sebagai penghormatan, penghargaan ya. Itu lirijal, untuk jihad laki-laki. Kalau wanita tidak dianjurkan. Jadi kalau wanita ya melatih aja, melatih fisik, melatih diri, atau untuk mengembangkan kekreatifan, kebiasaan ya. Nah, jikalau perempuan berlomba itu dengan menggunakan iwad, ada hadiahnya ya, ada hadiah yang dihadiahkan. Di sini dikatakan fa makruhun, hukumnya makruh. Kalau perempuan hukumnya makruh, kalau ada imbalan iwad, hadiah. Kalau laki-laki tidak ada masalah ya, untuk membentuk fisik, kekreatifan, kebiasaan, kekuatan ya, biar umat Islam ini serba bisa. Kalau ada panggilan jihad, nggak ada yang bisa naik kuda, mau naik apa ente, odong-odong? Biar ngebentuk kekreatifan umat Islam, muslimin wal muslim. Tuh lihat, faqad tasabaqati sayyidatu Aisyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal aqdam bila iwadin tuh. Waqad tuh di dalam riwayat tasabaqat sayyidatu Aisyah. Tasabaqat itu lomba lari ya. Lomba berlari. Sayyidah Aisyah ma'a Rasulillah, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal aqdam, dengan kaki ya.
Nabi Muhammad berlomba apa? Lari dengan siapa? Istrinya yang tercinta, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radha'an nabiha. Bila iwadin, bila tanpa iwadin, tanpa ada apa? Tanpa ada apa namanya tadi? Iya, tanpa ada hadiah. Apa satu lagi? Ya, tanpa ada hadiah, tanpa ada imbalan, ya. Rawahu Abu Dawud. Far'an wal musabaqatu 'ala dawabi. Adapun musabaqah, berlomba 'ala dawab, ala atas kendaraan kaki empat. Apa aja itu? Wahya ala khailu, kuda. Lomba naik kuda. Wal iblu, lomba iblu, naik unta. Lomba unta. Wal bagalu, dan juga bagol. Apa itu bagol? Yang ya, anak yang terlahir dari perkawinan antara kuda dan keledai. Wal hamir tuh, dan juga hamir, ya, keledai. Berlomba dengan menaiki keledai. Wal filah, dan berlomba dengan menaiki apa? Filah, gajah. Nah, ini beberapa hayawan yang pada umumnya bisa dijadikan untuk berlomba. Dan juga pada umumnya kuda, unta, bagal, keledai, dan gajah ini alat kendaraan yang dipakai untuk berperang. Mungkin kalau kita di Arab tahunya cuma keledai sama unta, ya, keledai sama unta. Padahal di negara-negara lain seperti Eropa Hindi, mereka memakai apa? Memakai gajah. Jelas apa tidak? Yang penting hayawan-hayawan inilah hayawan yang dijadikan untuk apa? Untuk alat atau kendaraan berperang. Hadza idza kanatil musabaqatu bi'iwad. Ini apa? Menu binatang ini, hada ini yaitu jumlah binatang yang tadi disebutkan. Idza kanatil musabaqatu, idza kanat, apabila musabaqah, perlombaan tersebut, bi'iwad, ada imbalannya, ada hadiah. Ama ghairul iwad fatajuzu ala ghairi hadhihi dawab kal baqar. Ama adapun ghairul iwad, yang tidak ada imbalannya, tidak ada hadiahnya, fatajuzu, dibolehkan, ala ghairi hadhihi dawab, selain hayawan yang tadi, kal baqar, seperti sapi. Jadi kalau kita berlomba kendaraan dengan ada iwad, dengan ada apa itu? Hadiah, maka hayawannya ini yang ditentukan. Tapi kalau tidak ada apa? Tidak ada hadiah, tidak ada imbalan, kal baqar, boleh. Silakan berlomba seperti bakor, sapi, ya, atau yang lain-lainnya. Faidatun yakunu sabku wa ramyu fi jami' alatil harb madama fiha an-nafat. Faidatun yakunu sabku, terjadinya sabak, lomba, ya, lomba di apa? Dengan kendaraan binatang tersebut, wa ramyu, dan juga lomba memanah, fi jami'i alatil harb, pada jami'i seluruh alatil harb, alat-alat yang dipakai untuk apa? Untuk berperang. Madama fiha naf'u, madama, apabila fiha, di dalam alat tersebut, naf'un, ada unsur manfaat. Qala sallallahu alaihi wasallam, la sabku illa fi khifin au hafirin au nasal. Rawa sahabu sunan. Masalatun al-musabaqatu dharah kanathil kibash wa muharashatid dikah tahrish ba'duha ala ba'd la tasih bi iwad aw ghairi iwad. Tuh lihat, al-musabaqatu dharah kanathil kibash, ya, musabaqah dharah, yang menyiksa, yang menyakiti, atau yang mengancam apa? Nyawa si hayawan tersebut atau binatang tersebut. Kanathil kibash, tahu nathil kibas? Ngadu domba. Ngadu domba. Paham? Terus wa muharashatid dikah, muharashatikah, ngadu ayam. Tahu ngadu ayam? Lihat dalam kurung, tahrish ba'duha ala ba'd. Tahrish,
apa menakuti antara satu dengan yang lainnya, paham? Atau mengadu antara satu dengan yang lainnya. La tasih, tidak sah. Bi iwadin, entah itu pakai iwad, hadiah, imbalan, au ghairi iwadin, atau tanpa iwadin, hadiah dan imbalan. Jelas? Haram bahkan hukumnya ya, karena itu menyiksa binatang. Akan tetapi kalau di situ keterampilan tidak ada menyiksa, misalnya lomba motor, lomba mobil, apakah boleh dengan iwad, dengan imbalan, dengan hadiah? Boleh. Paham toh? Jelas apa tidak? Itu boleh. Tahrish ya. Syurutul musabaqah. Nah, kapan perlombaan tersebut ya dihukumkan sah? Itu dinamakan perlombaan dan untuk menerima iwad, menerima hadiahnya atau imbalannya sah. Kapan? Apabila syarat-syarat ini terlaksanakan di dalam perlombaan. Jadi berlomba bukan hanya berlomba, yuk kita balap lari yuk. Yuk kita balap lari, tanpa dijelasin mana setarnya, mana finishnya. Yang ada ente lari sampai ke Ancolnya, sampai Ancol sesak napas meninggal dunia. Hadiah ente nggak dapat, keburu meninggal sesak napas. Gimana perlombaan kalau ente nggak tentuin mana setarnya, mana mana finishnya? Nah, ini syarat-syarat perlombaan yang disahkan. Apa syaratnya? Yang pertama, syurutul musabaqah. Syarat-syarat perlombaan yang pertama, antakunal masafatu ma'lumah, menjadikan masafah jarak maklumah, maklum, diketahui, ditentukan. Setarnya sini, finishnya sono. Jelas apa tidak? Antara setar dan finish sudah ditentukan, maklum, diketahui. Atau kita balap lari yuk, jaraknya 1 kilo, di sono ada batas 1 kilo. Nah, itu tidak ada masalah. Jelas apa tidak? Karena apa? Jarak perlombaan tersebut maklum, diketahui. Kalau emang jarak perlombaan setarnya diketahui, finishnya tidak diketahui, ente mau muter kemana? Sampai Jawa Barat, sampai Tangerang, sampai Banten ente. Paham? Antara setar dan finish artinya wajib maklum, wajib diketahui. Mana setarnya dan mana finishnya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Bil musyahadah, dengan melihat. Oh, ada tanda garis putihnya. Nah, itu cukup. Oh, startnya ini garis putih. Oh, finishnya di sana ada cat garis putih. Jelas? Itu musyahadah. Kita melihat bisa mengetahui batas start dan finish dengan musyahadah, dengan melihat. Oh, ada garis putihnya, oke. Okay. Oh, masafah, atau dengan jarak kilo. Kita tidak melihat tanda-tanda, tapi dengan jarak. Oh, kita tahu nih, jarak 1 kilo itu sampai situ. Itu maklum. Oh, mi'ata meter misalan, atau dengan meteran. Entah itu dengan kiloan atau dengan meteran. Kalau emang kita tahu nih jaraknya 100 meter segini, oh segini 1 kilo, nah itu udah sah. Entah itu dengan melihat ada tandanya, atau dengan ukuran Anda tahu 100 meter ini segini, 1 kilo ini segini, sah. Itu namanya maklum. Ada ketentuan setar dan ada ketentuan finishnya. Nah, bagi yang berlomba tersebut wajib tahu. Contoh, kita lomba muterin Monas, itu maklum nggak? Hah? Oke lah. Monasnya 1 putaran maklum. Tapi berapa kali? Itu wajib jelasin lah. Kita lomba muterin Monas. Berarti ente sampai subuh nggak bakal selesai. Wajib ada ketentuannya. Misalnya 3 putaran, 5 putaran, 10 putaran, seperti itu maklum. Wajib maklum. Lalu syarat yang kedua, antakuna sifatul musabaqah ma'lumah, menjadikan sifat bentuk musabaqah perlombaan tersebut maklumah, jelas dan tak. Seperti apa maklumah? Ada penentuannya. Siapa yang mulai pertama, siapa yang mulai kedua, gitulah. Jelas apa tidak? Seperti di dalam Romyo tuh, kaman ya beda tuh.
Seperti man, bagi mereka yabda yang memulai biromi, yang memulai untuk memanah. Siapa dulu? Awalan yang pertama. Dan juga wa kaifiyatur ramyi, dan bagaimana bentuk memanahnya. Misalnya bentuknya seperti ini, garisnya ini, paham? Dituju, di sono ada papan tuh buletan, jelas apa tidak? Jelas. Nah itu wajib didantakan, dijelaskan. Kalau kita lomba memanah ke sono aja tuh lombanya, nah ente mana yang mau dijurus? Wajib sifat tujuan jurusannya Ada. jurusannya ada, jelas apa tidak? Jelas. Misalnya memanahnya ke pohon pisang, itu pohon pisang yang wajib kita yang panah, yang kita tuju. Nah itu sifat wajib dan danta. Kalau emang kita lomba memanah, udah, yang penting kita memanah ke depan. Apa yang mau ente tuju? Tidak danta ya. Sifat tujuannya wajib jelas. Syarat yang ketiga, ayakunal ma'gud alaih uddatu qitalin. Ayakunal ma'gud alaih, menjadikan ma'gud alaih perlombaan yang diresmikan. Uddatu qitalin, uddah, yaitu persiapan qital, persiapan untuk peperangan, seperti lomba memanah, paham? Perlombaan yang dilombakan itu uddatu qitalin. Ma'gud alaih itu perlombaannya uddatu qital, hal-hal yang dibutuhkan di dalam persiapan qital, perang, paham? Li'annal maksud at-taqwiyah lil jihad, karena maksud tujuan intinya apa? Taqwiyah, untuk memperkuat jihad, untuk jihad, untuk memperkuat fisik muslimin, kreatif muslimin, kebisaan muslimin, tatanan muslimin di dalam berjihad. Lalu yang keempat, syaratnya ta'yunul markuban ainan fil muayyan fil agad. Wajib mentakyinkan markuban, kedua kendaraannya. Jadi kalau berlomba, syarat yang keempat, dua orang yang berlomba ini wajib tahu si A pakai kendaraan apa, si B wajib kendaraan apa ketika agad. Ayo kita berlomba. Lomba apa? Ayo kita kuda. Nah takyin, kita pakai kuda lombanya. Paham? Kalau sekarang kita lombanya pakai motor. Jangan nggak ditakyinan ya, kita berlomba, ayo. Si A pakai motor, si B pakai kereta, ketemunya di mana? Ente mau lomba yang satu pakai motor, yang satu pakai kereta, nemunya di mana? Oh bisa Beb, keretanya pakai ban mobil dulu, pakai karet. Iya wes, boleh. Sok aja kalau bisa. Paham nggak? Wajib ada takyin, penentuan jenis markub, dua kendaraan yang dimana mereka yang akan berlomba. Wajib ada takyinnya. Takyinul markuban, menentukan markuban ainan, di dalam bentuk ain, yang ada bentuk kuda, keledai, terus ya gajah, unta ya. Kalau kita motor, mobil gitu ya, wajib ditentukan. Kalau emang ada, ayo kita lomba ya. Ayo kita lomba. Bismillah. Yang menang akan mendapatkan hadiah yang besar. Jelas? Yang menang akan mendapatkan hadiah. Contoh lagi. Ada muhallil. Ayo. Yang mau ikut lomba, imbalannya besar hadiahnya. Apa hadiahnya? 1 hektar tanah besar ya? Besar apa tidak? Besar. Bikin pengumuman, disebar, siapa yang nggak mau ikut? Kalau emang hadiahnya 1 hektar. Terus tertulis di pamfletnya, perhatian, lomba ini lomba keong. Balapan keong. Itu apa kalau dulu sekolah apa? Kayak keong tuh apa namanya? Kelompok. Bukan, apa namanya? Yang umum tuh, bukan kelomar apa? Itu. Hah? Kelomang. Kumang. Kelomang. Ah ya, kelomang, kumang lah itu namanya. Ya. Jelas? Jadi wajib ain. Di dalam kendaraannya tuh lihat, fil agad, ketika agad.
ketika agad itu perjanjian lomba itu wajib ditentukan, ditayinkan jenis kendaraannya. Kayakula tasabakna ala hadanil firosen, kayakula seperti dua-duanya berkata itu musana yakula tasabakna, mari kita berlomba ala hadan parosen, ala atas hadan ini nih, dua ini parosen, dua kuda ini. Dan tak apa tidak? Dan tak dua kuda ini. Wasifatan fil mausub, dan wajib danta sifatnya fil mausub kalau yang disifatkan. Kalau yang kendaraannya tidak ada, paham nggak? Tapi wajib disifatkan. Ayo, karena kita berlomba kita berlomba, paham? Dengan kuda, tapi kudanya nggak ada, masih di kandang masing-masing. Ayo, kuda anak sifatnya begini, tingginya 2 meter, ya, tingginya 2 meter, buntutnya 50 meter. Wow, kuda apaan tuh? Nah itu kalau emang sifat kendaraannya tidak ada di tempat, jadi sifatnya wajib didantakan. Tuh lihat, wasifatan fil mausub, adapun sifatnya wajib dijelaskan fil mausub yang disifatkan fi dhimmah, di bawah tanggung jawab dia. Kayakula seperti dua-duanya berkata tasabakna ala parosen tuh. Mari kami berlomba ala parosen, atas apa? Atas 2 kuda. Sifatuhuma, adapun sifat kedua-dua kuda tersebut kada wa kada, seperti ini wajib didantai. Jikalau markub kendaraannya tidak ada depan mata, dan itu fidimah, tidak boleh tidak sesuai, wajib sesuai yang diucapkan. Jangan yang satu, ayo kita berlomba dengan kuda anak umurnya udah 30 tahun ya, oh ya khair, anda juga pengen setara, anda juga pakai kuda 30 tahun, paham? Pas dibawa ke lapangan yang satu, bawa kudanya 15 tahun, ya kelir, ini udah tua, kan perjanjiannya 30 tahun. Pas dibawa ke lapangan, dia bawa kudanya yang berapa? 15 tahun, ya ngacir. Yang ini batuk, udah tua kudanya, paham dong? Nah itu wajib danta. Lalu syarat yang kelima, ta'yinur raqibain ainan. Tuh, ta'yin menentukan raqibain, penunggangnya. Markub itu kan kendaraannya, raqibain penunggangnya. 2 penunggang tersebut ainan. Idza kana al-iwadu min ghairihima. Kapan kita mentakyinkan raqibain yang menunggangi? Idza apabila kana yang dimana al-iwad bayaran imbal atau hadiahnya tersebut min ghairihima, dari bukan keduanya, jadi dari muhallil, orang yang ketiga, paham dong? Kalau emang orang yang ketiga yang memberikan imbalan atau hadiah terhadap 2 yang akan melakukan apa lomba, 2 pelomba ini, maka si pelombanya wajib ta'yin, wajib dan tak sipulan dan sipulan, wajib jelas, si A dan si B. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Amma huma pamahalu ta'yin bil agad. Paham? Amma huma, amma adapun huma, kalau dari dua-duanya, paham? Iwad itu dari pihak mereka yang berlomba. Kalau dari pihak ketiga, wajib ta'yin. Mana yang berlombanya si Fulan sama si Fulan, misalnya si Alek sama si Budi, wajib ta'yin. Amahuma, kalau emang hadiahnya dari salah satu keduanya, jelas apa tidak? Dari pihak yang lomba, bukan dari pihak ketiga, pamahalu ta'yin, maka tempat ta'yin penentuannya bil agad ketiga agad. Ayo. Jadi nggak perlu nunggu ditentukan lagi. Misalnya kita lagi jalan, tahu-tahu anak ketemu misalnya Alwi, ayo wi, lomba sekarang. Kalau ente menang, anak kasih hadiah. Jelas apa tidak? Jelas. Tapi kalau muhalil, sebelum agad, sebelum terjadi perlombaan, wajib ditentukan siapa 2 pelomba ini, wajib ditentukan. Oh, namanya si Alek sama si Budi. Jelas? Kalau emang hadiahnya dari antara pelomba, itu mau dadakan aja boleh, ta'yinnya di tempat.
Makanya kapan itu paham pamahallu ta'yin al-aqd. Jadi tempat mentakiyinkan okenya siapa yang akan berlomba ketika apa? Ketika akad. Langsung di tempat kalau Anda akan berlomba, bismillah. Tapi kalau ada muhalil, wajib ditentukan. Udah ada semuanya rapi, baru. Nih, bagi ente berdua tuh, begitu, paham nggak? Kan udah ada tentuannya. Kalau siapa yang menang dari ente, Ana kasih hadiah. Misalnya hadiahnya 100 juta. Jelas apa tidak? As-sadis al-ilmu bil mali al-masyrut jinsan wa sifatan wa qadran. Nah, yang keenam syaratnya bagi dua perlomba, bagi apa? Yang ingin ikut berlomba itu wajib ilim, mengetahui bil mal, dengan harta hadiah, dengan bentuk hadiahnya. Paham? Bil mal dengan harta al-masyrut yang ditentukan. Untuk apa? Untuk dibagikan hadiah. Untuk dibagikan hadiah. Yang ditentukan untuk dibagikan apa? Hadiah. Bagaimana mengetahuinya? Jinsan, jenisnya. Wajib. Ini hadiah duitnya real kah? Rupiah kah? Dolar kah? Ringgit kah? Jenisnya wajib tak? Wajib tahu. Dua perlomba ini nggak boleh bolong. Oh, ini perlombaan dapat hadiah ya? Iya, nggak boleh. Dia wajib cari tahu dulu berapa nih, jenisnya apa nih? Ada hadiah duit, jenisnya apa? Dolar apa bukan? Rupiah apa bukan? Ringgit apa bukan? Jangan-jangan uang monopoli, kan begitu? Jelas apa tidak? Jelas. Terus sifatnya wajib tahu. Paham? Terus godron, mikdarnya wajib tahu. Yang penting jumlah bentuk hadiah yang akan diberikan dalam bentuk mal tersebut. Bagi pelomba wajib tahu nilainya berapa, mata uangnya apa, bukan ada apa, mata uangnya apa, ringgit kah, rupiah kah, dolar kah? Jelas apa tidak? Jelas. As-sabi yang ketujuh, imkanu sabqi kulli minhuma lil akhar. Wajib syarat yang ketujuh, disahkannya perlombaan itu wajib memungkinkan kedua-duanya untuk berlomba. Paham? Memungkinkan kedua-duanya untuk apa? Berlomba. Untuk berlomba. Tuh, imkanu sabki, memungkinkan sabki untuk berlomba. Kulli minhuma, setiap dari keduanya. Lil akhar, bagi yang lainnya. Paham? Jadi wajib ada apa? Ada apa? Ada unsur kemampuan dari dua perlomba tersebut. Paham? Kalau kana ahaduhuma dha'ifan, jikalau kana yang dimana ahaduhuma, salah satu peserta dari dua tersebut, salah satu peserta lomba dari dua peserta tersebut dha'ifan, lemah. Oh, parihan ini apa sih? Apa? Lumpuh lah gitu ya. Lam yajuz, tidak boleh. Lah yang namanya lomba apa? Adu skill, itu namanya lomba. Adu kepinteran, adu kebisaan, adu kehebatan, adu kekuatan, itu kan lomba. Benar? Kalau emang lawan kita tidak sebadan dengan kita, apa fungsi lombanya? Contoh, ada dua orang berlomba. Yang satu sehat, segar, muda. Yang satu tua, setruk, sudah lumpuh. Apakah itu memungkinkan? Tidaklah, karena tidak sebadan. Paham? Makanya syarat yang ketujuh di dalam berlomba apa? Dari dua peserta itu, contoh yang berlomba itu dua peserta ya. Dari dua peserta itu wajib dua-duanya mempunyai kemungkinan, kebisaan untuk apa? Untuk berlomba. Untuk berlomba. Paham tak? Sabe. Yang kedelapan, syarat yang kedelapan, imkanu qat'i kulli minhumal masafah min ghairi inqita'in aw ta'abin. Tuh, wajib memungkinkan qat'i, menelusuri kulli minhuma,
berjalan kuli minhuma dari kedua peserta tersebut al-masafah. Masafah itu apa? Jarak tempuh perlombaan tersebut. Paham? Wajib mungkin lah. Jelas apa tidak? Kalau emang tidak ada memungkinkan, yaitu bukan musabaqah, bukan perlombaan. Contoh, kita berlomba 1 kilo, di tengah-tengahnya ada sungai, gimana mau nyampe? Lombanya pakai kuda. Hah? Kalau emang sungainya oke, semata kaki oke, kalau sungainya 2 meter, itu kuda mau ngapain? Nah, ini hal yang tidak memungkinkan. Jadi masafah jarak tempuh yang sudah ditentukan untuk berlomba ini wajib memungkinkan untuk kedua-duanya sampai kepada tujuan yang sudah ditentukan. Paham tak? Imkanu qati'i, menelusuri kulli minhuma, dari kedua-duanya peserta lomba al-masafah jarak min ghairi ingkito, tuh min ghairi, tanpa ingkito, terputus. Contoh, ayo kita lomba nih 1 kilo, di tengah-tengah jalan 1 kilo jurang. Lah ini kan terputus. Mungkin ente sampai kepada tujuan? Tidak mungkin. Bi ghairi ta'abin, dan juga bukan dengan kesengsaraan. Paham? Kesulitan yang patah, yaitu seperti jurang misalnya. Paham? Atau di situ apa? Melewati jembatan, bisa nyampe kepada finish, ada tersalurkan, tapi jembatannya Shiratal Mustaqim. Nah, ini hal-hal yang menambah apa? Kesulitan. Bukan arti kata kesulitan ini, nggak boleh capek, yang namanya lomba capek lah. Maksud di sini nih, tidak boleh ada kesengsaraan, kesulitan yang tidak memungkinkan untuk sampai kepada tujuan finish. Paham toh? Jelas apa tidak? At-tasi' ijtinabu syarti mufsidin. Nah, yang ke-9 ijtinab, menjauhi syarat-syarat mufsid, yang merusak. Yang merusak ketentuan perjanjian apa? Perjanjian bala apa? Ijtinab. Kai syaratin tuh. Kai ka seperti apapun syarat, yamna'ul faiz min kamali tasarrufihi fil jaizatu. Yamna'u, yang melarang, al faiz, yang penat, min kamali, min dari kamal, kesempurnaan, tasarrufihi, untuk apa? Mengolah fil jaizah, pada jaizah hadiahnya. Itu nggak boleh ada syarat. Contoh, ayo ente balapan sama anak, kalau ente menang anak kasih 100 juta, tapi dipotong setengah ya, buat bagi-bagi Pak RT sama Bu RT. Nggak boleh, itu syarat-syarat mufsid, nggak boleh disyaratin. Kalau udah menang ya menang. Itu terserah bagaimana pihak pemenang untuk melakukan ini. Kalau kedepannya pihak pemenang mau ngasih RT, mau ngasih lurah, ya boleh-boleh saja. Jangan sampai dari kitanya syarat. Ingat, dan jangan sampai ada dari apa? Sang pembeli apa? Hadiah, ada syarat yang merusak. Jelas? Yang ke-10 ayukhrijal iwadu ahaduhuma, tuh, untuk mengeluarkan iwad, imbalan atau hadiah itu ahaduhuma, dari salah satu peserta, bukan dari 2 peserta. Kalau lomba hadiahnya dari 2 peserta, itulah yang dinamakan riba judi. Tapi kalau dari salah satu, itu yang dibolehkan. Gambaran yang kedua, yudkhila bainahuma muhallilan, dimasukkan antara 2 pelomba tersebut muhallilan, orang ketiga. Ya. Lam yadfa iwadon. Paham? Orang ketiga, jelas apa tidak? Nah, orang ketiga misalnya, ayo A sama B berlomba, yang menang ana yang ngasih hadiah gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Itu gambaran yang boleh. Yang ke-11 terakhir, ayar kaba markuben, kedua-duanya menaiki markuben, kedua kendaraan tersebut. Kalau syarato irsaluhuma, jikalau syarato dua-duanya memberi syarat tambahan irsaluhuma, liyajrihatu irsaluhuma, lepasin aja kedua kendaraan tersebut tanpa dinaiki perlombaannya. Liyajriya bi anfusihima, untuk berlari, itu liyajriya dua-duanya bi anfusihima, dengan dirinya. 2 hayawan tersebut. Lam yasih, tidak sah. Lah fungsinya apa? Fungsi
kecerdasannya, kreatifnya mana? Ente sama aja lomba entenya ngopi itu nggak ada kreatif. Kuda ente aja yang ditata itu. Li'annahuma qad la yaqsidal ghabah, la yaqsidanil ghayah tuh li'annahuma, karena kedua-duanya kalau markup saja qad la yaqsidan, ya kemungkinan tidak akan dua-duanya tertuju ghayah, tujuan inti finish. Ya namanya juga binatang, walaupun dilatih namanya juga binatang. Nah ini yang kenapa tidak boleh, ya ini unsurnya, karena kedua-duanya tidak jelas ya untuk sampai kepada finish. Tuh lihat kesimpulan perlombaan yang dibolehkan dan perlombaan yang diharamkan. Lihat kesimpulannya, far'un lil musabaqati, bagi mereka yang berlomba, suwarun, ada satu gambaran halalun tuh, gambaran yang halal, wasuwarun haram, dan satu gambaran haram. Kapan perlombaan tersebut dibolehkan, dihalalkan, dan kapan perlombaan tersebut diharamkan? Ya, wahia, lihat di sini ada 3 surah, ada 3 gambaran. Suratul ula, gambaran yang pertama, ayukhrijal malu kullun minal mutasabiqain wa man faza akhadha jami'al mali faharamun li'anna kulla minhuma ala khatarin ayyagnam aw yakhsas gimar, judi. Tuh, lihat gambaran yang pertama, ayukhrijal malu kullu minal mutasabiqain, mengeluarkan mal, harta dari setiap mutasabikin lah. Jadi setiap yang ikut lomba, yang mau ikut berlomba, semuanya mengeluarkan uang, yang ngumpulin duit. Si A ngeluarin duit, si B ngeluarin duit dari dua pihak. Lalu yang menang, dia yang akan apa? Yang akan mengambil hadiah tersebut ya, hadiah tersebut. Nah gambaran seperti ini tuh lihat, waman paza, dan barang siapa paza dari mereka berdua menang, akhada jami'al mali, maka dia yang akan mengambil jumlah uang tersebut, faharamun, maka di dalam bentuk ini haram. Kenapa? Li'anna kula minhuma, karena sesungguhnya kula minhuma, dari kedua-duanya. Siapa yang ikut berlomba tersebut, ala khotorin, ala atas khotorin, atas bahaya, khotor. Semuanya apa? Khotor ini apa ya? Kebimbangan ya. Ayyagnam au yakhsar. Saya yagnam menang atau saya rugi. Jelas apa tidak? Orang kalau berlomba, kalau misalnya gini, kalau dua pihaknya mengeluarkan uang dan siapa yang menang, dia yang meraih uang tersebut, maka posisi kedua-duanya pasti dalam keadaan genting. Menang apa rugi, menang apa rugi. Berarti di situ ada unsur kerugian apa tidak? Ada unsur kerugian apa tidak? Ada. Maka di sini dikatakan gimarun, itu judi, tidak sah. Nah gambaran yang pertama, apabila dua yang lomba tersebut, si A sama si B yang berlomba, dan dua-duanya mengeluarkan apa? Mengeluarkan imbalan atau mengeluarkan uang, maka di gambaran tersebut haram, tidak sah, ada unsur judi, gimar. Gambaran yang kedua, gambaran perlombaan yang kedua, ayakhruja ahadul mutasabiqain, mengeluarkan salah satu dari dua pelomba. Fa idza faza akhadha malahu wa idza khasara akhadahu al-akhar fa halal. Paham? Nah, gambaran yang kedua, dari dua pelomba tersebut yang memberikan imbalan hadiah satu, misalnya si A sama si B berlomba. Si A berkata tuh, kalau ente menang, ente anak kasih hadiah. Tapi kalau anak menang, hadiah ini kembali ke dompet anak. Jadi satu yang memberikan hadiah, satu dari peserta lomba yang memberikan hadiah tuh. Fa idza faza
apabila faza dia menang, si yang menjanjikan hadiah tersebut menang, akhadha malahu, ambil lagi kembali hartanya. Jelas apa tidak? Wa idza khasara, wa dan idza apabila khasara dia kalah, akhadahul akhar, maka diambil harta yang sudah dijanjikan akhar oleh orang lain, oleh apa? Lawannya yang menang. Jelas apa tidak? Maka diambil oleh lawannya yang menang. Fahalalun. Nah, di dalam gambaran yang kedua, gambaran seperti ini, kalau hadiah tersebut dikeluarkan oleh satu peserta dari pelomba, halal, boleh. Karena di situ tidak ada gimar. Ya, tidak ada apa? Tidak ada gimar. Tidak ada unsur apa namanya? Jadi Unsur judi. Paham tak? As-suratul tsalitsah. Nah, ini gambaran yang ketiga. Ayatasabaqa. Tuh lihat. Ayatasabaqa. Salasa isnani yakhrujanil mal wa tsalits la yakhruj syai'an. Wa man faza fi salasah akhadal mala fahalalun lil bu'di anil muqabarah. Wa yusamma salis alladzi lam yakhruj mala muhallilan. Nah, kalau ada muhallil nih, orang ketiga. Paham? Misalan si A, si B, si C. Yang berlomba siapa? 3 orang. Si A dan si B mengeluarkan uang. Tadi kan kalau gambaran yang berlomba itu dua orang saja, lalu dua-duanya mengeluarkan uang, maka di situ gimar. Lagi lebih mendekati apa, judi. Jelas? Tapi kalau ada muhalil orang ketiga, misalnya si A, si B, si C. Si A, si B, dan si C ini berlomba. Ya, lomba. Lalu si A mengeluarkan uang 100.000, si B mengeluarkan uang 100.000, si C tidak mengeluarkan uang. Ini namanya muhalil. Nah, di dalam hal seperti ini boleh apa tidak? Boleh. Jelas? Jadi jikalau, jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi kalau emang si A menang, rezeki dia. Kalau si B menang, diambil sama si B. Nah, kalau yang ketiga ini muhalil, ini kan nggak bayar. Dia ikut lomba tidak bayar sebagai muhalil. Kalau dia menang, dia ngambil semuanya. Nah, di sini apa ilahnya? Ilahnya dikatakan di sini apa? Tuh, lihat contohnya. Ayat tasabbaqa salasa. Tuh, ayat tasabbaqa, berlomba 3 orang, salasa. 3 orang, paham? Yang berlomba berapa orang? 3 orang. Yang berlomba 3 orang. Isnani yakhrujanil mal. Tuh, isnan 2 orang, yakhrujanil mal. 2 orang tersebut yang mengeluarkan apa? Al-mala, yang mengeluarkan uang. Si A naruh duit, si B naruh duit sebagai hadiah. Wasalis dan salis, yang ketiga si C. Orang ketiga yang ikut berlomba si C. Paham? La yakhruj syai'an. La, tidak yakhruj, mengeluarkan syai'an. Nah, temannya yang ketiga tidak mengeluarkan sesuatu, tidak mengeluarkan duit. Waman faza fi salasati akhadal mal. Nah, waman dan barang siapa faza yang menang fi salasati, di salah satu dari 3 tersebut, akhadal mal, dia mengambil uang. Fahalalun, di dalam gambaran ini halal boleh. Halal boleh. Lil bu'di anil mughamarah, karena bu'ud jauh anil mughamarah, bentuk judi. Paham tak? Wa yusamma tsalitsu, tuh, dinamakan salis yang ketiga, alladzi lam yakhrujil mala, yang tidak mengeluarkan mal, harta, muhallilan, orang ketiga. Paham? Muhallilan itu orang ketiga. Orang ketiga. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Kalau yang ketiga itu yang menang, ya dia yang paling hore, paling untung lah. Ngeluarin duit kagak, dapat double, men. Jelas? Jelas. Faidatun.
La tajuzul musabaqatu ala li'bil syatranji awit tawala aw ghairiha min hadhil al'ab allati la faidata minha. Di sini dikatakan tidak satu la'ib syatranji berlomba maksudnya. Syatranji catur dilombakan. Itu di sini tidak boleh. Mas'alatun tajuzul musabaqatu ala sibahati wal jaryi bila iwat. Dibolehkan musabaqah perlombaan ala sibaha ala atas sibaha berenang wal jari dan lari bila iwadin bila tanpa iwad imbalan dan hadiah. Paham tak? Jelas apa tidak?